Shalom. Apa kabar semuanya? Mari kita semua boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah walaupun secara online tidak membuat kita patah semangat, namun kita boleh tetap memuji Dia, memuliakan Dia, dan datang pada Dia dengan sungguh-sungguh. Justru waktu inilah waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Amin. Mari saudara, kita angkat pujian, Yesus kau sungguh baik. Kita datang sungguh-sungguh kepada Dia. Tuhan melihat hati, Tuhan melihat hati, Tuhan melihat diri kita. Kita datang pada Dia dengan sungguh-sungguh. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, Yesus Kau sungguh baik. Amin. Biarlah pujian ini jadi doa saudara dan saya pada siang hari. Amin. Namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Yesus Kau sungguh baik, Yesus Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, ku mau memuji-Mu, haleluya, selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, haleluya, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku mau memuji-Mu, haleluya, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima, amin, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Naikkanlah hatimu untuk memuji Dia, haleluya, ku selalu puji-Mu,
memujimu. Ku selalu inilah pengakuan kami Tuhan. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu nanti saya minta Bapak Yonatan untuk berdoa pembukaan. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan Hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kalau hari ini kami boleh beribadah. Dan kami tahu Tuhan, Engkau punya rancangan dan rencana yang begitu mulia atas setiap kami umat Tuhan. Biarlah apa yang kami buat, kami kerjakan sepanjang ibadah ini boleh berkenan kepadamu. Urapan Tuhan boleh terus mengalir di dalam setiap kami, sehingga kami boleh memberikan dampak yang baik bagi setiap umat Tuhan yang mendengarkannya. Bagi setiap umat Tuhan yang ikut serta terlibat di dalam ibadah ini. Kami mohon kemurahan-Mu ya Tuhan. Biarlah memberikan kami hikmat marifat itu, dan kami tahu Kau sendiri yang memberkati setiap kami yang sudah turut serta dan ambil bagian dalam acara ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Biar Engkau sendiri yang ambil bagian ya Roh Kudus untuk menjamah setiap pribadi lepas pribadi, khusus mereka yang mengikuti acara kami. Di dalam nama Yesus kami buka acara ini dan kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan. Semua rencana, semua apapun yang terjadi, ada rencana Tuhan yang indah bagi bangsa ini. Saat ini biarlah kita boleh sujud di hadapan Tuhan. Kita boleh sujud di bawah kaki Tuhan, merendahkan diri kita, dan kita mulai bersatu untuk kita berdoa untuk negara kita, negara Indonesia. Apapun, inilah negara kami Tuhan. Inilah negara kami ya Bapa. Kami percaya ada kemuliaan Tuhan yang boleh nyatakan di negara kami. Mari saudara, kita angkat pujian. Kami sujud di kaki-Mu. Sujud di kaki-Mu. Amin. Merendahkan diri. Haleluya. Bersatu dengan tangismu bagi bangsa tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa, Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, katakan ampunilah Tuhan. ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah Bangsa tercinta, bangsa tercinta. Siram
sujud di hadapan-Mu. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri. Mari saudara-saudara, kita mau bersatu dengan tangisan kita. Kita mau berdoa untuk bangsa ini. Biar ada kemuliaan Tuhan boleh nyata untuk bangsa ini. Amin. Biar belas kasih-Mu Bapa yang bertambah nyata, Dicurahkan Yesus, dicurahkan atas kami. lawatlah negara kami Tuhan. Lawatlah umat-Mu, Katakan ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. katakan ampunilah, Ampunilah, haleluya, selamatkanlah, pulihkanlah Indonesia, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah Indonesia, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Oh Jesus, haleluya. Jesus, Yesus pulihkan negara kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita masuk lebih dalam lagi bersungguh-sungguh, supaya sungguh-sungguh kita boleh kedapatan layak untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Angkat hatimu, angkat pikiranmu, angkat kehendak-Mu. Minta Tuhan untuk menyucikan, menguduskan. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang ajaib Tuhan. Engkau adalah Allah yang besar Tuhan Yesus. Engkau yang berdiri Tuhan Yesus gak pernah gentar. Engkau tidak terkalahkan Tuhan Yesus atas segala apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kalau saat ini Tuhan kami boleh berdiri bersama-sama Tuhan sebagai jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala hal yang mampu kami mengerti maupun yang kami sulit untuk mengerti Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Karena kami tetap tahu Tuhan Yesus bahwa Engkau Tuhan Yesus berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami saat ini Tuhan berdiri bersama Tuhan, mau menopang Tuhan Yesus, bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap keputusan-keputusan, untuk setiap updates Tuhan yang boleh dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan itu bukan keputusan-keputusan yang mudah.
Tapi kami tahu Tuhan Yesus bahwa Engkau mengizinkan Tuhan untuk mereka mengambil setiap keputusan-keputusan tersebut. Karena itu Tuhan, kami berdoa Tuhan menopang mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan mereka kemampuan Tuhan Yesus. Berikan mereka kesehatan dengan yang luar biasa ya Tuhan Yesus. Berikan mereka hikmat Tuhan Yesus. Selama mereka harus menanggulangi Tuhan Yesus pandemik ini Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa Tuhan Yesus. Setiap Tuhan tim para medis Tuhan Yesus. Setiap Tuhan aparat-aparat Tuhan Yesus yang terjun langsung Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau bantu mereka Tuhan. Engkau hadir Tuhan Yesus. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka sukacita Tuhan Yesus. Dan berikan mereka harapan Tuhan. Berikanlah mereka harapan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Karena Engkau berdiri Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan saat kami bersama-sama berdoa Tuhan. Ini menjadi persembahan yang harum Tuhan Yesus. Yang menyenangkan hatimu Tuhan Yesus. Biar sungguh-sungguh Tuhan Yesus, di mana Tuhan Engkau menempatkan anak-anak-Mu Tuhan, mereka boleh tampil dengan luar biasa Tuhan Yesus, menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, ada kemampuan-kemampuan ekstra, ada kekuatan-kekuatan ekstra Tuhan yang Engkau anugerahi, ada hal-hal yang supranatural yang saat ini Tuhan Yesus mereka alami, sehingga mereka boleh mengalami Tuhan Yesus Kristus secara pribadi Tuhan Yesus. Baik untuk anak-anak-Mu Tuhan, maupun orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan Yesus. Ini saatnya, this is your time, this is your place, this is your event to show who you are, who our God is, who Jesus is. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk GKP Jatinegara Tuhan secara khusus Tuhan. Tuhan, Engkau berkati Tuhan jemaat kami ini Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus dengan setiap ketidakpastian Tuhan yang ada Tuhan. Mungkin juga Tuhan setiap kekhawatiran yang ada Tuhan. Tapi hari-hari ini Tuhan, Engkau hadir dan menguatkan kami Tuhan. Engkau hadir memberikan kami damai sejahtera. Setiap firman-Mu Tuhan yang sudah pernah ditabur Tuhan menjadi rema. Dan berdiri Tuhan Yesus menjadi sumber kekuatan. Menjadi sumber inspirasi Tuhan. Sumber hikmat untuk kami dapat mengambil keputusan dengan tepat dan terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk setiap kepala-kepala keluarga yang Tuhan tempatkan Tuhan. Secara khusus yang ada di GKP Tuhan. Saat ini Tuhan, setiap lutut mereka bertulut ya Tuhan Yesus. Tuhan, tolong mereka Tuhan Yesus. Engkau tolong mereka Tuhan. Engkau tolong mereka. Setiap keadaan yang kurang baik Tuhan, setiap keadaan yang kurang nyaman, apakah itu finansial Tuhan, apakah itu pekerjaan, apakah itu kesehatan Tuhan Yesus, apakah itu relationship maupun communication. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau mampu Tuhan Yesus untuk mengubahkan. Engkau mampu Tuhan Yesus untuk memenangkan Tuhan setiap pertandingan iman kami ini Tuhan Yesus. Karena kami tidak melakukannya sendiri, tapi kami melakukannya bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami teringat Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit saat ini. Mari Roh Kudus Engkau hadir Tuhan Yesus sehingga mereka boleh experience, boleh mengalami Tuhan Engkau Tuhan Yesus, tabib di atas segala tabib yang menyembuhkan mereka secara pribadi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau penyakit-penyakit itu ada disebabkan oleh sakit hati Tuhan, oleh kepahitan Tuhan, kami mau sama-sama Tuhan sebagai jemaat-Mu mau hancurkan itu di dalam nama Yesus Tuhan. Biar roh pengampunan Tuhan Yesus itu terlepas di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ada damai sejahtera, ada kerukunan hidup yang Engkau curahkan secara ekstra Tuhan Yesus untuk jemaat kami. Ada kesatuan yang Engkau perbaharui Tuhan Yesus untuk jemaat kami di dalam nama Yesus. Kami berkati Tuhan Yesus, Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Jonathan Lukas Tuhan Yesus, beserta seluruh majelis Tuhan Yesus yang terlibat Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, saat-saat ini Tuhan Yesus, pertajam Tuhan setiap visi, setiap calling Tuhan Yesus yang Tuhan sudah berikan Tuhan Yesus untuk gereja ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, biar Engkau sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Beri mereka kesehatan Tuhan yang melampaui segala pikiran Tuhan Yesus. Beri mereka wisdom Tuhan untuk mengambil, untuk memutuskan setiap keputusan-keputusan yang harus dibuat Tuhan dalam menopang baik gereja ini maupun pemerintahan bahkan bangsa dan negara kami di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, karena kami masih boleh beribadah bersama-sama Tuhan sebagai jemaat-Mu. Dan kami yakin dan percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Terima kasih untuk pemulihan, terima kasih untuk kesembuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk damai sejahtera, terima kasih untuk kelepasan, terima kasih untuk kesehatan.
Dan lebih daripada itu Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap jawaban. Karena Engkau Tuhan Yesus Allah yang hidup, mendengar setiap doa, seruan, permohonan dan ucapan syukur kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah
penolong bagi kami. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. katakan sekali lagi, takkan ku goyah. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Dan saya minta hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kalau kita pada hari ini masih bisa bersama-sama menikmati ibadah. Walaupun dengan metode yang cukup sedikit unik online. Tapi ada satu keuntungannya kita memanfaatkan online ini. Kita tidak terikat dengan satu tempat. Tapi kita seluruh dunia bisa menyaksikan acara ini. Maka sebab itu marilah kita bisa mengambil hikmah dari segala sesuatu. Pada hari ini saya mau berbicara tentang satu hal. Bagaimana mujizat mengadakan, mujizat membentuk kita berubah dalam banyak hal. Nah, saya mau ambil materi ini di dalam kitab Markus pasal 5 mulai dari ayat 25 sampai dengan 34. Tapi saya mau ambil ayat kunci yang terpenting dari semua pembacaan ini di ayat 28 yang berbunyi begini. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini berarti asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat ini bicara tentang satu topik yang kita kenal dan kita tahu, di mana seorang perempuan yang boleh dibilang sekarang ini dikatakan penyakit yang kita kenal dengan nama kanker rahim. Yang kita tahu dia sudah 12 tahun menderita penyakit ini. Dan dia sudah berusaha dengan sekuat mampu dia untuk mencoba mencari berbagai-bagai tabib. 12 tahun. Uangnya sudah dipakai begitu rupa mungkin untuk keperluan penyembuhan ini. Tetapi ternyata hasilnya boleh dikatakan nihil. Sehingga dia mendengar kabar bahwa ada seseorang yang bernama Yesus yang bisa menyembuhkan dia. Dan itu sebabnya dia berusaha mencari orang ini. Dan sebegitu lama dia mencari orang yang bernama Yesus ini. Dan satu kali dia mendapat berita bahwa Yesus akan lewat di tempat di mana dia ada. Wah, betapa girangnya orang ini. Dan kemudian dia berusaha untuk mencari. Tetapi alangkah malangnya dia. Ketika dia melihat ternyata banyak orang sedang mengikut Yesus. Untuk mencapai Yesus itu tidak mudah. Akibatnya dengan cara bagaimanapun dia berusaha dengan kemampuan dia. Sehingga dia hanya berpikir, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Metodenya dia tidak lagi mau bertemu dengan Yesus, tidak perlu lagi harus Yesus jamah dia, harus Yesus berdoa dengan dia. Tetapi dengan satu pikiran, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Nah, inilah topik yang akan saya mau bicarakan dari kejadian ini. Dan sebelum saya bicara lebih lanjut, saya mau kasih tahu sekali lagi bahwa siapakah yang menulis cerita ini. Yang menulis cerita ini orang yang bernama Markus. Siapakah Markus itu? Kalau kita tahu Markus tidak lain adalah salah satu murid Yesus. Murid Yesus yang mana? Yesus punya 12 murid utama. Yesus juga punya 70 murid lainnya. Yesus juga punya murid 120 orang murid yang tetap di atas yang kita ketahui di atas loteng Yerusalem. Apakah Markus ada dari salah satu topik murid-murid ini? 12, 70 atau 120? Ternyata tidak. Markus adalah seorang remaja yang pada waktu itu dia mengikut Yesus kemana Yesus pergi. Dia mendengar, dia melihat semua peristiwa-peristiwa tentang Yesus. Dan dia tidak tahu apa yang mesti dia buat. Dia hanya mengikuti, tapi dia mempunyai iman terus bertumbuh. Tetapi kalau kita lihat, Markus tidak hanya seperti itu. Dia bukan hanya dia sejak remaja mengikuti Yesus. Dia juga banyak belajar dari murid-murid yang lain.
yang lebih parah lagi, Markus juga pernah gagal. Apa yang dia gagal? Pada waktu itu ketika Yesus ditangkap, Yesus diadili, Yesus disalibkan. Dan dia kalau kita membaca dalam kitab Markus pasal 14 ayat 51 dan 52. Di situ diceritakan bahwa ada seorang pemuda yang mengikuti Yesus ketika disalibkan. Dia hanya memakai jubah biasa saja tanpa apa-apa. Dan kemudian ketika orang mengatakan, ini juga mungkin murid Yesus. Dan ketika murid-murid Yesus lari ketika ditangkap dan kemudian dikejar-kejar orang. Dia merasa Petrus yang dia pikir orang hebat, ternyata juga lari. Dan semua murid-muridnya lari. Dia pikir, wah tinggal saya nih bagaimana. Akhirnya dia juga buru-buru lari. Tapi ketika dia lari, dikejar oleh satu tentara. Nah supaya melarikan dirinya dengan aman, dia lepaskan jubahnya sehingga dia lari dengan telanjang. Bayangkan seorang yang seperti itu, dia gagal. Dia menyangkali Yesus. Dia bahkan tidak mau dan tidak berani menampakkan diri. Bahkan pada waktu itu ketika Yesus menampakkan diri, imannya mulai tumbuh. Dan dia mulai sadar siapa Yesus. Tapi sekali lagi dia juga gagal yang kedua. Di mana? Saat waktu dia mengikuti Paulus, Petrus dan semua murid-muridnya penginjilan. Dia meninggalkan Paulus ini. Dia kembali ke Yerusalem. Nah, kenapa bisa begitu kalau kita lihat hidupnya orang yang bernama Markus ini pernah mengalami yang namanya kegagalan dalam hidup. Tapi kegagalan itu tidak membuat orang ini menjadi lemah. Alkitab kita mengatakan kegagalan bisa terjadi kepada setiap pribadi. Kepada semua orang kita mungkin pernah gagal, kita mungkin pernah tidak berdaya. Kita mungkin pernah mengalami satu masalah yang membuat kita tidak mampu untuk bertindak. Kadang-kadang kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Kita mungkin dalam tanda petik hampir yang namanya putus asa. Markus hal yang sama. Petrus juga mengalami hal yang sama. Dia pernah gagal. Dan banyak murid-muridnya pernah gagal. Tetapi kegagalan mereka tidak membuat mereka putus asa. Lain dengan yang namanya Yudas. Yudas gagal. Juga ikut sama seperti murid-murid yang lain. Tetapi dia ketika dia menyadari bahwa Yesus yang dia harapkan. Yesus yang dia pikir adalah Mesias. Ternyata dia bukan Mesias yang seperti yang dia pikirkan. Kegagalan inilah yang membuat Yudas membunuh diri. Dia pikir untuk apa lagi hidup karena semuanya sudah gagal. Semuanya sudah lenyap. Teman-temannya sudah lenyap. Teman-temannya sudah meninggalkan dia. Usahanya mungkin sudah bangkrut barangkali. Apa yang dia miliki sudah tidak ada. Itu sebabnya untuk apa dia hidup. Makanya dia bunuh diri. Lain dengan Petrus. Ketika dia sadar bahwa dia memang ternyata pernah menyangkali Yesus 3 kali. Dan dia disadarkan ketika Yesus memandang dia. Petrus juga disadarkan ketika banyak hal yang terjadi. Dan ketika dia mendengar apa yang Yesus katakan, tunggulah aku, tunggulah di Yerusalem. Maka mereka menunggu di loteng Yerusalem. Dan terjadi mujizat di mana Roh Kudus turun. Perubahan ini terjadi kenapa? Karena adanya Roh Kudus. Karena adanya sesuatu yang membuat mereka berubah. Nah, hal yang pertama yang saya mau garis bawahi dalam hidup ini. Pernah kita mengalami kegagalan. Pernah dalam usaha kita stagnan. Kalau kita mau melihat mujizat. Saya ulang. Kalau kita mau melihat mujizat. Hal yang pertama yang mesti kita ketahui adalah terjadi pemulihan. Terjadi perubahan. Terjadi satu pembaharuan. Kalau kita nggak pernah terjadi pembaharuan, kalau kita nggak terjadi pemulihan, kalau kita nggak terjadi perubahan dalam hidup ini, maka kita tetap akan ada pada situasi yang sama. Kalau Anda punya perusahaan, mau maju, kalau tidak terjadi perubahan, Anda tidak akan pernah maju. Seorang marketing, seorang salesman, kalau dia mau maju, sekarang ini 1 tahun ini ternyata dia hanya bisa menjual 50 unit. Kalau dengan metode yang dia pakai. Kemudian kalau dia mau meningkatkan penjualannya. Tetapi tidak pernah merubah sistem yang dia kerjakan. Saya jamin tetap hasilnya sama 50 unit juga. Kalau dia mau lebih daripada 50 unit yang dia jual. Maka dia mesti terjadi pembaharuan, perubahan. Apapun itu namanya. Dia punya sistem metodenya, caranya mesti berubah. Kalau dia nggak berubah, saya jamin tetap akan sama.
Hidup kita ini kalau kita mau melihat satu perubahan dalam kehidupan kita, harus ada pembaharuan. Di dalam hidup kita kalau kita mau melihat mujizat, sekali lagi harus ada pembaharuan. Harus ada pemulihan dalam hidup ini. Harus ada perubahan. Markus berubah. Dulunya yang dia khawatir menjadi orang yang berani. Apa akibatnya ketika dia dipulihkan Tuhan? Markus dulunya adalah murid biasa. Tetapi ketika dia dipulihkan, sekarang dia menulis kitab Markus. Kitab Markus ditulis oleh seorang yang masih muda ini. Orang yang betul-betul bukan murid langsung dari Yesus. Itulah Markus. Bahkan dialah penulis pertama dari kitab Injil. Lukas meniru, mengambil banyak dari kitab Markus. Matius mengambil banyak dari kitab Markus. Jadi Markus adalah kitab yang pertama, kitab Injil yang pertama yang dituliskan. Bagaimana mungkin seorang biasa menjadi seorang yang luar biasa? Karena adanya pemulihan. Karena adanya pembaharuan dalam hidup dia. Kita pun mesti ada pembaharuan. Petrus ada pembaharuan. Murid-murid yang lain ada pembaharuan. Dan itu hanya terjadi kalau kita berubah dalam konsep. Apa yang dikatakan pemulihan itu terjadi pembaharuan konsep pikir. Pembaharuan pola hidup. Pembaharuan dalam hidup ini. Makanya Paulus berkata, ubahkanlah, berubahlah. Apa? Mindset kita, pikiran kita ini mesti berubah. Jangan sama seperti dunia ini. Tapi adakan pembaharuan hidup kita ini. Pemulihan. Pembaharuan adalah hal yang pertama kalau kita mau melihat mujizat. Yang kedua, kalau kita mau melihat mujizat, khususnya mujizat yang spektakuler, mujizat yang istimewa, pemulihan atau perubahan itu terjadi karena mengenal Dia. Yang kedua, mengenal Dia. Kalau kita membaca di ayat yang ke-28, 27 dikatakan, dia sudah mendengar, itu perempuan Samaria, perempuan yang sakit ini. Dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Perhatikan, perempuan ini mau melihat mujizat. Maka dia harus mengadakan pembaharuan. Harus mengenal dia. Dia kenal betul Yesus. Nggak perlu Yesus tumpang tangan. Nggak perlu Yesus harus berdoa untuk dia. Nggak perlu Yesus apapun dengan dia. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kenapa dia punya konsep itu? Karena dia kenal Yesus. Kalau kita juga melihat sebelum peristiwa ini terjadi, ada satu peristiwa yang unik juga. Seorang perwira besar, dia berkata, nggak perlu Yesus datang ke rumahku, menjamah anakku yang sakit, budakku yang sakit. Cukup engkau berkata sepatah kata, maka anakku sembuh, maka budakku sembuh. Lihat, pembaharuan iman terjadi hanya karena pengenalan Yesus. Mengenal pribadi yang namanya Yesus. Mari sebab itu saya mau tekankan hari ini. Biarlah kita mengenal pribadi yang satu ini. Pribadi yang namanya Yesus di dalam hidup kita ini. Pribadi dengan betul, bukan hanya terbatas tahu. Berapa banyak orang-orang Kristen hanya mengenal Yesus dengan tahu. Tapi tidak mengenal secara pribadi. Pengenalan secara pribadi adalah hal yang penting dalam hidup ini. Mengenal secara pribadi merupakan bagian yang sangat penting. Kita tidak boleh hanya mengenal Yesus hanya terbatas apa kata orang, apa cerita orang. Tapi biarlah kita kenal pribadi itu di dalam diri kita pribadi. Dalam diri hidup kita secara khusus kita kenal siapa Dia. Karena kalau kita tidak pernah mengenal pribadi yang namanya Yesus, kita tidak akan pernah melihat mujizat itu terjadi. Tadi kita sudah bilang yang pertama mesti adanya pembaharuan. Mesti adanya perubahan. Mesti adanya pemulihan dalam hidup kita. Maka yang kedua kita mesti mengenal Dia. Untuk mengenal Dia yang satu ini tidak ada cara lain. Kalau dulu murid-muridnya bisa mengikut Yesus. Kalau dulu murid-muridnya bisa menyaksikan Yesus. Itu pun kejadiannya di Timur Tengah sana. Tetapi kalau kita ada di Indonesia, bagaimana kita bisa mengenal Dia? Hanya satu poin.
yaitu belajarlah firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi poin yang sangat penting dalam hidup ini. Firman Tuhan menjadi bagian yang sangat penting di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan bukan hanya sebatas buku. Bukan hanya sebatas kita lihat tulisan. Tapi makna yang ada di dalam tulisan itu. Sesuatu yang tersembunyi dari tulisan itu. Ada kuasa Allah. Paulus berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Jadi kita bisa tahu bahwa firman Tuhan adalah satu kekuatan dari Dia. Mengenal Dia secara betul. Yesus pernah bertanya kepada Petrus dan murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Salah satu muridnya berkata, kata orang, engkau adalah Nabi Yeremia, engkau adalah Yesaya, salah satu dari nabi-nabi. Terus Yesus bilang, aku mau menurut kamu, siapakah aku? Dengan lantang Petrus berkata, engkaulah Mesias. Pengenalan yang betul akan Yesus adalah Mesias. Inilah yang perlu kita ketahui. Pengenalan yang benar akan pribadi yang namanya Yesus itu. Bukan hanya kata orang, tapi dia adalah Mesias. Juru selamat yang menyelamatkan kita, yang memindahkan kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Dari hukuman maut kepada hidup yang kekal. Dari mati kepada hidup kekal. Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, walaupun dia mati, dia akan hidup. Pengenalan pribadi yang namanya Yesus perlu kita sadar, perlu kita mengerti bahwa tidak ada orang lain di bumi ini selain Yesus yang menjadi bagian penting. Dialah Allah itu sendiri yang berinkarnasi ke dalam diri manusia, menjadi manusia. Dan manusia yang sama dengan kita. Bukan manusia yang spesial, bukan manusia yang khusus, tapi manusia yang sama seperti kita. Alkitab kita Filipi 2 mengatakan bahwa dia menjadi manusia. Dia mengosongkan pribadi ilahinya. Dia menghilangkan pribadi ilahinya. Alkitab kita mengatakan mengosongkan ilahinya. Artinya ilahi itu, Allah pribadi itu. Yang namanya Allah dalam dia. Walaupun dia Allah, tapi pribadi keilahiannya dibuat zero. Dan dia menjadi sama seperti kita. Sehingga dia itu sebabnya ketika dia menjadi manusia, dia butuh yang namanya orang tua untuk membimbing dia. Dia butuh orang-orang yang mengajar dia. Dia butuh perlindungan dari orang-orang di sekitarnya. Ketika dia masih kecil, tidak bisa apa-apa, perlu orang tuanya yang membimbing dia. Yesus tidak menjadi lebih luar biasa. Yesus tidak menjadi spesial. Wah, ketika dia lahir langsung bisa lompat kayak Gatot Kaca. Tidak. Yesus perlu mendapatkan proses. Hidupnya berubah. Hidupnya bertumbuh, hidupnya tumbuh di dalam kemanusiaannya. Sama seperti kita. Dia perlu mengenal firman Allah. Orang tuanya yang mengajar firman Allah. Orang tuanya yang mendidik dia untuk mengenal Tuhan. Akhirnya dia menjadi tumbuh dewasa. Punya pengetahuan, dia perlu belajar. Dia gak mungkin tiba-tiba otaknya menjadi pinter kayak Salomo. Dia tidak mungkin bisa otaknya menjadi tahu segala sesuatu seperti Adam. Adam dan Salomo adalah dua manusia yang spesial yang Allah beri pengetahuan ke dalam hidupnya. Yesus sekalipun ternyata tidak diberikan pengetahuan ini. Dia menjadi sama seperti kita supaya kita bisa belajar dari dia. Supaya kita bisa meneladani dia. Itu sebabnya kata mengenal dia. Biarlah kita mengenal pribadi ini. Dia adalah manusia yang sama seperti kita dalam hidupnya ini. Dan dia mati. Secara fisik dia mati. Tapi dia pribadi Allah yang tidak mati. Itu sebabnya mengapa kita mengenal dia. Kita mengenal dia secara betul. Lewat firman Tuhan kita bisa mengenal dia. Mujizat tidak akan terjadi hanya karena pemulihan. Mujizat tidak hanya terjadi karena hanya mengenal Yesus. Yang ketiga, kita harus percaya kepadanya.
Ayat 28 dikatakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini percaya. Tanpa percaya, perempuan ini tidak akan berkata seperti itu. Dia percaya bahwa Yesus punya authority. Yesus punya kuasa. Yesus punya mujizat yang luar biasa. Cukup asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Inilah yang terjadi yang saya mau katakan. Kalau kita percaya, percaya membuat perubahan dalam hidup ini. Percaya maka mujizat itu terjadi. Kita katakan itu sebabnya. Yang keempat, mujizat terjadi. Kapan terjadi? Perempuan itu berkata, bila ketika aku menjamah saja jubahnya akan sembuh. Maka dikatakan ketika perempuan ini menjamah jubah Yesus. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Lihat, mujizat terjadi. Ketika kita percaya, disambung, mujizat terjadi. Mujizat terjadi itu menunjukkan bahwa itu terjadi karena percaya. Percaya membuat mujizat itu nyata. Bukti otentik dari percaya kita dalam mujizat terjadi. Dan itu terjadi oleh banyak fakta di bumi ini. Ketika kita percaya, banyak mujizat terjadi. Kita tidak mungkin hanya percaya dan hanya percaya. Tidak kan, kalau kita percaya, maka kita pun akan disertai mujizat. Bapak dan Ibu, apakah cukup sampai di situ? Belum. Kalau kita melihat mujizat terjadi, betul. Apa yang terjadi? Fisiknya, apa yang terjadi? Pendarahannya sembuh. Apa yang terjadi? Penyakitnya hilang. Itu fisiknya hilang. Maksudnya fisiknya sembuh. Penyakitnya hilang. Dia menjadi sembuh. Dan saya mau bilang sekali lagi. Perempuan ini kalau dia melangkah sedikit lagi. Proses mujizat yang dimaksudkan di sini tidak hanya terjadi di dalam fisiknya. Fisiknya sekarang sudah sembuh. Karena percaya. Fisiknya sekarang sudah sembuh karena keyakinannya akan siapa dia. Saudara tahu ayat 33 berkata apa? Kalau kita melihat di dalam ayat 33, di situ dituliskan begini. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Kenapa perempuan ini tiba-tiba seperti itu? Karena ketika dia mengatakan, ketika dia menjamah jubah Yesus, kemudian dia tahu dirinya sembuh. Ketika dia tahu dirinya sembuh, wah senang dia. Dia pikir gak ada satu manusia pun yang tahu. Tiada seorang pun yang tahu kalau dia sakit. Dan kemudian dia jamah jubah Yesus sembuh. Orang-orang di sekitarnya pun tidak tahu. Tapi Yesus tahu. Kenapa Yesus tahu? Di dalam dia, Alkitab mengatakan, mengalir kuasa. Dia merasakan ada satu kuasa yang mengalir keluar. Itu sebabnya Bapak dan Ibu, ketika kita tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini, akan mengalir keluar. Sebagai sumber mata air hidup yang terpancar keluar. Berapa banyak kita bisa tahu ada banyak mujizat yang kita bisa lakukan di dalam Tuhan. Perkataan kita bisa membuat banyak mujizat. Tindakan kita bisa membuat banyak mujizat. Mujizat bukan hanya yang spektakuler. Tapi bisa mengubahkan orang dari yang hampir mati menjadi hidup. Dari orang yang tadinya putus asa, bangkit menjadi semangat. Itu mujizat. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu. Dengan ucapanmu ternyata membangkitkan mujizat baru. Karena mengalir dari dalam kamu keluar satu kekuatan kuasa Allah. Saya mau bilang, dari sini kita tahu mujizat memang sudah terjadi. Tapi poin yang kelima saya mau tekankan. Berani bersaksi. Perempuan ini ketika Yesus berkata, siapa yang menjamah jubahku? Muridnya bilang, bukankah banyak orang di sini semuanya pasti jamah jubahku? Tidak, kata Yesus. Ada satu yang menjamah jubahku. Karena dari dalam aku keluar satu kekuatan. Saudara tahu? Ketika orang perempuan ini mendengar perkataan itu, ayat itu tadi dikatakan, dia gemetar.
Dan dia tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ini bicara tentang kesaksian. Dia bersaksi di depan banyak orang bahwa ada mujizat terjadi dalam hidup dia. Ada kuasa yang besar yang menyentuh dia. Sehingga tadinya dia sakit, sekarang dia menjadi sembuh. Saudara tahu, dengan kesaksian yang diucapkan perempuan ini, yang keenam, keselamatan kekal terjadi bagi dia. Ayat itu mengatakan, Yesus berkata, pulanglah. Dikatakan kalau kita membaca ayat yang terakhir, hai anakmu, hai anakku. Ayat 34, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ayat ini bicara bahwa keselamatan kekal. Kalau tadinya dia tidak punya keselamatan, dia pikir dia sudah sembuh, sudah selesai. Ya nanti bagaimana dia tidak tahu. Yang penting dia sudah selesai. Tapi dengan pengakuannya, maka Yesus berkata, dia punya keselamatan. Dia punya hidup dan hidup itu kekal. Barang siapa yang percaya kepadaku, kata Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Jadi keselamatan terjadi. Jadi kita lihat di sini bukan saja keselamatan tubuh, kesehatan jasmani didapat. Tetapi dia juga mendapatkan keselamatan kekal. Kenapa? Karena berani bersaksi. Alkitab kita berkata, kamu akan menjadi saksi bagiku. Mulai dari Yerusalem, Yudea sampai ke Samaria. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Untuk menceritakan betapa besar karya Tuhan yang dikerjakannya di dalam kita. Apa karya Tuhan yang terbesar yang dikerjakannya ke dalam kita? Itu tidak lain dan tidak bukan adalah keselamatan. Di mana Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menggantikan kita. Supaya kita yang harusnya mati sekarang menjadi hidup. Yesus yang seharusnya hidup menjadi mati. Dia yang seharusnya kita yang seharusnya mengalami penderitaan. Tapi kita menjadi hidup kekal. Maka dikatakan, engkau sudah kupindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Kita tidak akan pernah bisa pindah ke dalam terangnya yang ajaib. Kalau kita tidak mau bertindak untuk pindah. Kalau kita tidak mau jalan dan keluar. Itu sebabnya kesaksian menjadi penting dalam hidup ini. Menceritakan betapa besar karya Tuhan di dalam kita. Kita punya keselamatan, kasihkan kesaksian kepada banyak orang. Sehingga banyak orang boleh menerima keselamatan. Bukan hanya secara fisik, tapi juga hidup rohani kita. Bapak dan Ibu, saya mau tekankan hari ini bahwa berapa banyak kita bisa belajar dalam hidup ini. Kita mengalami tekanan-tekanan yang begitu luar biasa dari penyakit yang kita kenal dengan yang namanya corona. Kita tahu virus ini kecil, binatang ini kecil, tidak kelihatan dengan mata jasmani. Tapi bisa membuat kerusakan yang begitu besar dalam diri manusia. Dan bukan hanya ini, Alkitab kita mengatakan pada hari-hari mendatang akan banyak timbul masalah-masalah yang lain. Bukan hanya karena penyakit yang timbul karena virus, tapi juga nanti akan muncul penyakit-penyakit lain yang semakin hari semakin sulit untuk terdeteksi. Virus corona sudah bisa mengadakan mutasi dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Tadinya bisa disembuhkan dengan obat A, sekarang obat A tidak lagi kuat untuk menahannya, tapi bisa pindah kepada yang lain, mutasi. Inilah keistimewaan dari virus ini. Itu sebabnya Bapak dan Ibu, Alkitab kita berkata, tetap teguh, tetap yakin kita punya perlindungan. Dan perlindungan itu dari Tuhan. Tuhan yang menjaga, melindungi kita dari segala hal. Karena itu mari kalau kita mau melihat mujizat Tuhan. Terjadi pemulihan dalam hidupmu. Kenali dia dengan betul. Percaya kepadanya. Mujizat terjadi. Berani bersaksi maka keselamatan kekal. Berarti kita punya. Bapak dan Ibu, marilah kita punya keselamatan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan izinkan bagi kami. Sehingga kami boleh menikmati firman-Mu. Kami boleh mengenal betapa besar karya Tuhan yang Kau kerjakan di dalam kami.
yaitu keselamatan, agar supaya kami boleh memiliki hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, supaya kami boleh menikmati mujizat-mujizat Tuhan dengan meyakinkan diri kami, dengan percaya kepada Tuhan, dan kami tahu firman-Mu tidak pernah gagal. Ajar kami Bapa untuk terus berbakti dalam hidup ini, memanjatkan syukur dan doa kami ke hadapan-Mu, sehingga kami boleh melihat mujizat demi mujizat dalam hidup kami. Dan kami tahu Engkaulah Tuhan, Juru Selamat kami yang kekal. Berkati umat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu. Berkati anak-anak Tuhan yang sudah menerapkan firman itu dalam hidupnya. Berkati setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan, sehingga senantiasa nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kesempatan hari ini juga kita masuk di dalam ibadah yang khusus, yaitu perjamuan kudus. Bapak dan Ibu yang di rumah boleh mempersiapkan diri. Saya mau ngajak kita sama-sama untuk merenungkan sebagian firman Tuhan yang tertulis, yang diperintahkan kepada kita. Ada dua komen, ada dua perintah yang Tuhan minta untuk kita terus kerjakan. Yaitu yang pertama perjamuan kudus, yang kedua adalah baptisan air. Di dalam perjamuan kudus kenapa ditekankan? Karena memang itu menjadi bagian dari rencana Tuhan. Alkitab kita berkata ketika pada malam sebelum Yesus disalibkan, Dia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkannya bagi kamu. Barang siapa yang makan tubuhku, di dalam dia ada hidup, dan hidup itu kekal. Bapak dan Ibu, mari saya mau ajak kita semua sama-sama untuk merenungkan ini dengan baik. Supaya kita bisa menikmati perjamuan ini dengan baik. Kemudian dia juga mengambil cawan dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian. Barang siapa yang minum darahku, di dalam dia ada hidup, dan hidup itu kekal. Aku akan membangkitkannya pada hari kebangkitan. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mengambil roti dan anggur ini, mari kita renungkan baik-baik. Yesus yang tidak bersalah dijadikan salah. Yesus yang tidak berdosa dijadikan sebagai seorang penjahat besar yang sangat berdosa, yang patut dan dihukum mati dengan salib. Dia yang seharusnya hidup di dalam damai dan sejahtera, tetapi dia hidup di dalam tekanan dan siksaan. Orang pikir dia kena kutuk, dia kena tulah, dia kena hukuman. Padahal kutuk kitalah yang ditanggungnya. Penyakit kitalah yang dipikulnya. Dosa kitalah yang ditanggungnya. Karena itu Bapak dan Ibu, dia mati supaya kita hidup. Kita ambil roti, kita angkat roti. Bapak dan Ibu, sebelum kita mengambil roti ini, mari saya mau ajak sama-sama. Sekali lagi, Paulus berkata, sebelum kamu mengambil roti dan anggur ini, biarlah kamu menghadap Tuhan dan berdoa. Kita berdoa sebentar. Bapak dan Ibu, kita mau sama-sama berdoa untuk roti dan anggur yang kita punya. Dan kita minta kekudusan untuk mengambilnya. Bapa kami dalam surga, kami datang padamu, kami bawa roti dan anggur ke dalam tangan-Mu yang ada di depan kami masing-masing. Jadikan roti dan anggur ini bagian di dalam perjamuan yang Tuhan izinkan bagi kami untuk melakukannya. Biarlah perjamuan ini boleh menjadi perjamuan yang kudus bagi kami. Kuduskan roti dan anggur ini sehingga menjadi tubuh dan darah Kristus. Menjadi bagian di dalam rancangan Tuhan untuk kami. Supaya kami boleh layak mengambilnya. Ampuni kami bila kami salah. Supaya kami boleh berkenan kepadamu. Sebagaimana umat Tuhan yang mau mengambil dan perjamuan, biar terus dikuduskan di dalam nama Yesus. Ampuni dosa mereka semua, dosa kami semua, dosa umat Tuhan. Kiranya layakkan kami untuk mengambil roti dan anggur ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ambil roti di tangan kananmu. Biarlah kita percaya sebagaimana yang dikatakan. Inilah tubuhku yang dipecahkannya bagi kamu. Bukankah dengan iman kita percaya bahwa roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuhnya? Kita makan bersama
Dalam nama Yesus. Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian. Barang siapa yang minum darahku, di dalam dia ada hidup dan hidup itu kekal. Aku akan membangkitkannya pada hari kebangkitan. Angkat cawanmu. Bukankah dengan iman kita percaya, inilah darah Kristus yang menjadi darah perjanjian yang mengikat kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Sekarang dalam tubuhmu mengalir tubuh dan darah Yesus. Yang membuat kita menjadi satu tubuh, tubuh Kristus. Satu umat yang pilihan Allah. Satu bangsa yang kudus, imamat yang rajani, milik Allah. Agar supaya kita memberitakan betapa besar karya Tuhan yang dikerjakannya di dalam kamu. Bapa di surga, ajarkan dan ingatkan kami untuk memberitakan kabar sukacita. Sehingga kami boleh menjadi umat Tuhan yang memberitakan kabar baik. Lewat hidup kami, lewat kesaksian kami, lewat apa yang kami buat, kiranya boleh memberi dampak yang baik bagi lingkungan, bagi tempat, di mana kami ada, dan nama Tuhan dimuliakan. Jamahan tangan-Mu ya Tuhan, untuk setiap orang yang sudah menerimanya. Biarlah berkat perjamuan boleh mengalir di dalam dia. Yang sakit boleh disembuhkan di dalam nama Yesus. Biarlah dia disembuhkan. Yang lemah boleh dikuatkan. Yang takut boleh dipulihkan. Yang gentar boleh tetap kembali semangat dalam hidup ini. Dan nama Tuhan dimuliakan. Bapa, biarlah kemuliaan Allah boleh nyata dalam setiap kami. Di dalam nama Yesus. Kiranya berkat perjamuan boleh mengalir di dalam kita semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Shalom Jemaat GKPY dikasih Tuhan, saya Tina akan menyampaikan pengumuman GKPY di hari Minggu ini. Jemaat Tuhan diberitahukan bahwa sampai dengan akhir bulan April ini, kita akan tetap mengadakan ibadah secara online. Jadi, untuk kegiatan-kegiatan gereja yang biasa kita adakan di gedung gereja, sampai dengan bulan April ini ditiadakan, diganti dengan ibadah secara online. Nah, untuk hari Jumat ini, pada tanggal 10 April 2020, kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus bagi setiap kita dengan melakukan ibadah Jumat Agung. Ibadah ini dilakukan secara online. Jemaat Tuhan bisa melakukannya mungkin di jam 6 pagi atau di jam 10 pagi bersama dengan keluarga di rumah. Untuk hari Minggunya, kita akan memperingati kebangkitan Tuhan Yesus atau yang dikenal dengan Paskah. Kita akan melakukan ibadah perayaan Paskah secara online di rumah masing-masing, bisa dimulai pada pukul 6 pagi atau jam 10 pagi bersama dengan keluarga. Jemaat Tuhan, mari kita tetap setia beribadah kepada Tuhan, walaupun mungkin kita berada di rumah, tapi kita mau tetap setia beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Jemaat Tuhan, jangan lupa untuk tetap terus menjaga kesehatan dan melindungi diri kita dan keluarga kita dari wabah virus corona yang sampai dengan saat ini masih terjadi. Tetaplah tinggal di rumah, rajinlah mencuci tangan, jauhi keramaian. Apabila jemaat Tuhan ingin atau harus keluar rumah, pastikan atau usahakan untuk menggunakan masker. Hal ini dapat mencegah kita dari penularan virus corona. Tetaplah sehat, Tuhan Yesus melindungi setiap kita. Demikian pengumuman GKPY pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. GKPY, ini rumah kita. Bapak dan Ibu, ibadah online kita hari ini berikut perjamuan sudah selesai. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak Tuhan, khususnya para pelayan Tuhan yang terlibat di dalam acara ini. Biarlah Tuhan terus memberikan hikmat dan marifatnya lebih daripada apa yang mereka punya. Begitu juga jemaat yang bisa menikmati acara ini, kiranya juga Tuhan memberkati dengan limpahnya.
Saya mengundang Bapak dan Ibu sekalian juga untuk ikut serta di dalam ibadah Jumat Agung nanti tanggal 10. Biar kiranya boleh kita juga merasakan bersama-sama di mana pengorbanan Kristus buat kita sekalian. Berikut juga disusul dengan hari Minggunya supaya kita bisa melihat Paskah itu sendiri. Bapak dan Ibu, juga saya harapkan kita sama-sama untuk bisa menikmati berkat-berkat Tuhan walaupun dengan cara online ini. Mari kita mau berdoa bersama. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat segala kasih karunia dan hikmat Tuhan di dalam acara ini yang Tuhan sudah pimpin dari awal sampai selesai. Biarlah apa yang kami buat kiranya boleh berdampak baik bagi umat Tuhan yang dapat mendengar acara ini. Nama Tuhan boleh dimuliakan terus dalam hidup kita. Memberkati setiap kami semua, khususnya juga mereka yang terlibat di dalam pelayanan dan mereka yang ikut serta dalam ibadah ini. Kiranya berkat Tuhan yang maha tinggi turun ke atas kita sekalian lewat Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Karena itu pergilah pulang, terimalah damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Walaupun kami berada di tempat kami masing-masing, tapi kami akan kembali kepada kegiatan kami di dalam setiap rumah tangga masing-masing. Biarlah Tuhan menyertai mereka, hikmat-Mu boleh menjaga, melindungi, bahkan terus memproteksi mereka dari segala yang jahat. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati negeri ini, walaupun dalam masa-masa yang sangat sulit dengan virus corona. Kiranya Tuhan beri hikmat kepada leaders pemimpin kami, Pak Jokowi dan seluruh menterinya untuk dapat bahu-membahu, bahkan seluruh jajaran-jajaran yang lain untuk terjun bersama di dalam menghadapi masalah ini. Kiranya Tuhan boleh memberi hikmat kepada mereka dan Tuhan memproteksi setiap para medis dan seluruh dokter yang ikut terlibat di dalam penanganan ini, sehingga sungguh-sungguh masalah ini boleh lewat. Dan kami percaya kemampuan mereka sekalian yang Tuhan beri hikmat akan terus menyertai mereka semua. Biarlah berkat Tuhan juga boleh mengalir dan damai sejahtera yang dari Allah turun ke atas mereka semua. Dan nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan umat-Mu. Biarlah mereka boleh beraktivitas dan menjadi terang, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Di rumah tangganya, di usahanya, di sekolah, dimanapun mereka ada. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.